Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk membuat laporan keuangan dari PT Sejahtera, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesaikan atau sudah kita bahas mengenai jurnal penerimaan kas. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai jurnal pembelian atau biasa disebut dengan purchase journal. Di mana untuk purchase journal atau jurnal pembeliannya adalah jurnal yang khusus untuk mencatat adanya transaksi-transaksi pembelian secara kredit. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa purchase journal atau jurnal pembelian ini adalah jurnal khusus untuk mencatat setiap adanya transaksi-transaksi pembelian secara kredit. Nah, sedangkan dokumen untuk transaksi pembelian secara kredit di sini ciri-cirinya adalah kita bisa cari seluruh dari dokumen nomor 1 sampai selesai nanti, yaitu ciri-ciri dokumen yang di situ ada faktur atau dokumen faktur tetapi yang kopnya adalah perusahaan lain atau perusahaan orang lain. Itu adalah ciri-ciri dokumen untuk pembelian secara kredit seperti itu. Oke, sekarang kita akan coba telusuri. Kita sudah siapkan soalnya. Kita akan coba telusuri untuk dokumen pertama sampai terakhir ya. Untuk faktur, sekali lagi ya, untuk cari dokumen faktur yang kopnya adalah perusahaan lain. Artinya di sini kita cari faktur atau kita cari dokumen transaksi yang faktur yang kopnya di situ bukan PT Sejahtera. Oke, sekarang kita akan coba telusuri satu-satu dari dokumen nomor 1 sampai habis. Oke, untuk dokumen nomor 1 di sini ada voucher kas kecil, ini adalah pengeluaran kas kecil ya, berarti bukan. Kemudian ke dokumen nomor 2 ini ada faktur, ini tapi di sini kopnya adalah PT Sejahtera. Ini kemarin sudah kita input atau sudah kita masukkan di jurnal penjualan atau jurnal sales journal seperti itu. Oke, berarti ini bukan. Terus dokumen ketiga ini ada voucher kas kecil kembali, berarti bukan. Ada dokumen nomor 4 bukti penerimaan kas, juga bukan. Ada dokumen nomor 5. Oke, di sini ada dokumen nomor 5, ada faktur. Di sini kopnya PT Nusa Indah. Berarti di sini untuk dokumen transaksi nomor 5 ini masuk ke dalam kategori jurnal pembelian seperti itu, atau masuk dalam kategori pembelian secara kredit yang bisa kita input ke dalam jurnal khusus purchase journal. Oke, cara input jika ada transaksi pembelian secara kredit ke dalam jurnal pembelian di sini adalah yang pertama kita masukkan dulu untuk tahun dan bulannya, Desember ya untuk periode akuntansinya. Kemudian tanggalnya kita lihat di sini ada tanggal 5 Desember. Kita masukkan tanggal 5. Kemudian invoice number ini bisa kita masukkan untuk nomornya ini NP2-12 kita masukkan ke sini. Lalu untuk description-nya atau keterangan sendiri kita bisa masukkan bahwa kita di sini beli secara kredit kepada PT Nusa Indah. Berarti PT Nusa Indah bisa kita jadikan sebagai keterangan atau description. Oke, setelah data-data ini kita masukkan, lalu kita masuk ke kolom debit dan kredit. Oke, di sini untuk jurnal pembelian sendiri ini saya sarankan untuk mengisi dari kolom sebelah debit ya. Oke, di sini debit ada kolom merchandise inventory atau persediaan, sedangkan di sini fed in ini adalah untuk PPN-nya, sedangkan kredit di sini ada kolom account payable. Oke, kita masukkan untuk merchandise inventory atau persediaan, otomatis karena kita membeli barang secara kredit, maka untuk merchandise ini kita cari jumlah pembelian secara kredit dari barang yang kita beli. Oke, untuk faktur nomor 5 di sini ada ada 18 unit ya. Ada 18 unit untuk Samsung Galaxy Fame dan ada 10 unit untuk Samsung Galaxy V. Untuk Samsung Galaxy Fame dengan 18 unit di sini kita beli harga 500.000 per unitnya atau per Samsung Galaxy Fame, dengan jumlah pembelian di sini adalah 9 juta. Kemudian ada 10 unit untuk Samsung Galaxy V dengan harga pembelian di sini adalah 600.000 sehingga jumlah total pembelian di sini adalah 6 juta. Nah, untuk mencari berapa nilai pembelian atau nilai persediaan barang dagangan kita yang bertambah dengan adanya pembelian, kita jumlahkan kedua pembelian ini atau nilai pembelian ini kita jumlahkan, lalu ketemulah di sini nilai sebesar 15 juta. Ya, subtotal artinya nilai total pembelian itu 15 juta. Nah, 15 juta ini kita bisa masukkan di kolom merchandise inventory. Oke, atau secara analisa mudahnya ada bahwa merchandise inventory ini bisa kita ambil dari kolom subtotal. Kemudian di sini ada PPN 10%, yaitu sebesar dari nilai pembeliannya. Nilai pembelian 19 juta, jika 10% dari nilai pembelian berarti untuk PPN-nya sendiri adalah 1.500.000. Nah, nilai PPN ini kita bisa masukkan ke kolom fed in atau PPN income bahasa lainnya. Oke,
Oke, lalu setelah itu kita masuk ke kolom kredit untuk mengetahui berapa nilai hutang dagang kita. Ini adalah kita bisa jumlahkan dari nilai pembelian atau jumlah pembelian ditambah dengan jumlah PPN ini. Maka kita bisa input di kolom account payable sejumlah 16.500.000. Inilah nilai hutang dagang kita yang kita dapat dari jumlah pembelian ditambah dengan jumlah PPN ini. Atau secara analisa mudah kalian bisa lihat di kolom jumlah total di paling bawah ini. Ini bisa dimasukkan atau bisa kita input di kolom account payable. Seperti itu kira-kira cara menginput atau memasukkan jika ada transaksi pembelian secara kredit ke jurnal khusus purchase journal. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk dokumen transaksi selanjutnya. Untuk dokumen nomor 6 ini ada retur ya. Ini retur ini nanti kita akan coba input di jurnal umum. Kemudian ada voucher kas kecil juga bukan di sini, ada voucher kas kecil lagi. Oke, di sini dokumen nomor 9 ada faktur, tetapi kopnya di sini PT Sejahtera. Ini artinya adalah penjualan secara kredit. Ini sudah kita input ke dalam jurnal khusus penjualan. Kita lanjut ke dokumen selanjutnya, ada bukti pengeluaran kas, ini juga bukan. Kemudian ada nota kontan, ini adalah penjualan secara tunai ya. Karena kopnya perusahaan sendiri berarti ini adalah penjualan secara tunai. Jika kopnya perusahaan orang lain ada nota kontan, berarti itu adalah pembelian secara tunai, seperti itu. Oke, kita lanjut dokumen nomor 12, ada bukti pengeluaran kas, juga bukan. Kemudian dokumen nomor 13 ada bukti penerimaan kas kembali, bukan, ini juga bukan. Oke, dokumen nomor 15 ada bukti pengeluaran. Oke, perhatikan untuk dokumen nomor 16 di sini ada faktur, kopnya PT Dian Persada. Oke, berarti untuk dokumen transaksi nomor 16 ini masuk dalam kategori transaksi atau dokumen transaksi pembelian secara kredit. Oke, sekarang kita masukkan sama seperti tadi cara memasukkan ke dalam jurnal khusus purchase journal ini. Kita masukkan tanggalnya dulu, kita masukkan di sini tanggal 13. Kemudian untuk invoice numbernya kita bisa ambil dari nomor ini L14-12 ini. Kita masukkan ke sini. Kemudian untuk description-nya sendiri kita masukkan untuk PT Dian Persadanya. Oke, baru sekarang kita masuk ke kolom debit dan kredit. Oke, kita masukkan di kolom debit seperti tadi, merchandise inventory ini bisa kita ambil dari kolom subtotal, berarti yang ini. Oke, dimana subtotal ini didapat dari jumlah pembelian 22 unit untuk Samsung Galaxy Frame ditambah dengan jumlah pembelian 20 unit untuk Samsung Galaxy V, sehingga didapatlah jumlah pembelian sebesar 25.200.000 untuk kolom subtotalnya. Oke, sekarang ini kita masukkan ke sini. Ya, lalu untuk VAT in-nya kita ambil dari pajak PPN 10%-nya 2.520.000. Kemudian selanjutnya untuk account payable atau utang dagang ini bisa kita jumlahkan antara jumlah pembelian dengan jumlah PPN-nya. Sehingga didapat di sini utang dagang sebesar 27.720.000. Oke, kalau sudah selesai kita lanjutkan. Dokumen nomor 17 faktur, tetapi di sini kopnya PT Sejahtera atau kop perusahaan kita sendiri. Berarti ini bukan. Kemudian voucher kas kecil bukan, bukti pengeluaran juga bukan. Kemudian dokumen nomor 20 ada faktur juga bukan karena kopnya perusahaan Sejahtera atau perusahaan kita sendiri. Kemudian ada dokumen nomor 1 bukti memorial bukan, bukti pengeluaran juga bukan. Oke, 23, 24 juga bukan. Oke, artinya sudah tidak ada lagi untuk dokumen transaksi pembelian secara kredit. Artinya untuk purchase journal ini hanya terjadi pada dokumen transaksi tanggal 5 dan tanggal 13. Oke, setelah semua faktur sudah kita masukkan, maka langkah selanjutnya adalah kita akan jumlahkan berapa nilai merchandise-nya. Ini setelah saya jumlah ketemu adalah 40.200.000. Kemudian untuk nilai pajaknya adalah untuk 4.020.000 dan untuk jumlah hutang dagang kita sebesar 44.220.000. Oke, lalu setelah itu baru kita masukkan untuk masing-masing kode akun ini di bawah total ini. Kita masukkan untuk account number dari merchandise inventory adalah 1/1310. Ini bisa kalian lihat di daftar akun ya. Kalian bisa cocokkan di daftar akun apakah benar atau tidak. Untuk merchandise inventory kodenya 1/1310. Lalu untuk VAT in-nya sendiri adalah 1/1430 dan untuk utang dagang sendiri ini punya kode akun 2/1210. Oke, setelah data dilengkapi dari purchase journal ini, setelah itu kita akan coba buat rekapitulasi. Dimana untuk rekapitulasi ini selalu saya
Jelaskan di sini bahwa rekapitulasi ini digunakan untuk mengelompokkan akun-akun yang muncul di sisi debit dan akun-akun yang muncul di sisi kredit. Untuk akun yang muncul di sisi debit, di sini hanya ada 2 akun, yaitu ada merchandise inventory dan fade in dengan kode 1310 dan 1430. Nah, sekarang kita masukkan untuk akun-akun yang muncul di sisi debit ini. Kita urutkan dari kode akun terkecil, di mana untuk merchandise dan fade in ini akun terkecil adalah merchandise. Berarti kita masukkan kode akun ini ke akun number ini pertama. Lalu kita masukkan totalnya, bisa kita ambil dari total ini untuk merchandise inventory-nya. Kemudian kita masukkan kode akun untuk fade in 1430 ini. Lalu kita ambil totalnya dari total fade in, yaitu 4.020.000. Lalu selanjutnya kita masuk ke kolom kredit, di mana untuk kolom kredit sendiri ini hanya ada 1 akun, yaitu akun payable, di mana untuk akun payable kode akunnya adalah 2/1210. Ini kita masukkan di kolom akun number, lalu jumlahnya kita ambil di sini. Nah, setelah kita masukkan atau semua data akun yang muncul di purchase journal ke dalam data rekapitulasi, baru kita jumlahkan masing-masing total untuk sisi debit dan sisi kredit. Nah, di sini kita akan melihat di sini bahwa untuk debit dan kredit ini totalnya sudah sama, yaitu 44.220.000. Kalau sudah seperti ini, bisa dikatakan untuk purchase journal ini sudah benar. Saya rasa ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita bahas untuk pertemuan selanjutnya mengenai jurnal pengeluaran kas atau cash receipt journal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.